Ini sih tulisan di paketnya untuk Sinta dari pengirimnya kompak.com. Oh ya? Wah, coba buka Kak. Sinta penasaran. Jangan-jangan ada hubungannya sama lomba mewarnai yang pernah Sinta ikuti di kompak.com. Jadi penasaran juga deh Kak Rara. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman kelas 3 yang di rumah. Ayo. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Kak Rara, Sinta, dan juga Dodi yang akan menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Jangan lupa persiapkan buku dan alat tulis kalian ya. Terima kasih juga untuk Ayah dan Bunda Hebat yang sudah menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dilancarkan dan diberikan pemahaman yang baik dalam mempelajari berbagai hal. Semoga materi yang kita pelajari hari ini juga memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, ada buku gambar, krayon. Iya, itu apa lagi Kak satunya? Oh, ini namanya sertifikat, Dot. Coba bacakan Kak, kita mau tahu isinya. Karena bacain ya, sertifikat lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh kompak.com memberikan penghargaan kepada Sinta sebagai juara 2 lomba mewarnai dengan tema keluarga. Yeay, asik! Wah, hebat Kak Sinta bisa juara 2 lomba mewarnai. Keren ya Sinta. Ini merupakan prestasi yang dicapai oleh Sinta. Dodi jadi ingin deh meraih prestasi seperti Kak Sinta. Tentu bisa dong, Dot. Kalau Dodi bersemangat dan sungguh-sungguh dalam melakukan segala hal, pasti akan ada hasilnya, yaitu sebuah prestasi. Contohnya seperti Dodi naik kelas, itu juga merupakan sebuah prestasi loh, Dot. Tetap semangat, Dot. Kak Sinta yakin Dodi juga pasti bisa berprestasi. Teman-teman kelas 3 ada di rumah juga bisa berprestasi dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa ya. Teman-teman kelas 3 ada di rumah, sesi membatik hari ini kita membaca mandiri ya. Teman-teman bisa membaca sendiri di rumah bersama ayah atau bunda. Silahkan memilih buku bacaan yang kalian suka dan ajak ayah dan bunda juga untuk menemani kalian membaca. Atau teman-teman bisa memilih bacaan dari laman berikut ini. Pertama ada Literacy Cloud, lalu ada Let's Read Asia, dan terakhir ada Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Setelah membaca, teman-teman bisa menceritakan kembali kepada ayah dan bunda atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah. Karena buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Selamat membaca teman-teman. Kita lanjut ke Balima yuk. Balima membaca 5 kata. Pada sesi Balima kali ini, Kak Rara sudah menyiapkan kartu Balima. Nanti Kak Rara akan mengacak kartunya dan kalian harus baca dengan cepat dan lantang kata-kata yang dari kartu Balima ya. Lalu menuliskan kata tersebut setelah membacanya. Begitu juga dengan teman-teman kelas 3 di rumah. Bacalah dengan cepat dan lantang. Kemudian tulis kata-kata yang kalian baca di buku tulis kalian ya. Jadi siapkan buku dan alat tulis kalian. Siap? Siap. 1, 2, 3. Saat. Saat. Bawah. Bawah. Sini. Sini. Atau. Atau. Senang. Senang. Mantap sepupu-sepupu Kak Rara, kompak banget. Teman-teman kelas 3 ada di rumah, jangan lupa untuk terus berlatih membaca cepat ya. Kak Rara punya ide, supaya semakin asik, kita lanjut belajar di sound belakang yuk. Ayo. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, kembali lagi bersama Sinta dan Dodi yang akan mengajak teman-teman kelas 3 untuk masuk ke sesi Es Tungtung. Berestimasi dan berhitung. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, simak dengan baik soal berikut ini ya. Berapa hari lagi kalian akan menjadi siswa kelas 4? Bagaimana perasaan kalian?
Silahkan dijawab ya teman-teman, kita akan bahas setelah yang satu ini. Halo teman-teman kelas 3, gimana? Sudah ketemu belum jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Untuk menjawab pertanyaan tadi, contohnya adalah Dodi. Dodi sudah menjadi siswa kelas 3 selama 10 bulan 2 minggu. Jika tahun ajaran baru dimulai di pertengahan bulan Juli, maka Dodi akan menjadi siswa kelas 4 dalam waktu 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan sama dengan 1 bulan 2 minggu. Artinya, Dodi akan menjadi siswa kelas 4 dalam waktu 6 minggu. Kita ubah dalam bentuk hari. 1 minggu sama dengan 7 hari, maka 6 minggu kali 7 hari sama dengan 42 hari. Jadi Dodi akan menjadi siswa kelas 4 dalam 42 hari lagi. Menjawab pertanyaan selanjutnya, perasaan Dodi sangat senang sekali akan menjadi siswa kelas 4 karena Dodi akan mendapatkan pelajaran baru, pengalaman baru, dan teman baru. Bagaimana dengan teman-teman? Jika kesulitan, silakan diskusikan bersama ayah dan bunda hebat ya. Yuk kita mengingat kembali apa saja sudah kita pelajari selama di kelas 3. Gimana jika Sinta dan Dodi jawab soal cerita dari Karara? Siapa takut, Kak? Teman-teman kelas 3 ada di rumah juga harus jawab ya. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Oke, soalnya yaitu hari ini adalah hari terakhir Delpi di kelas 3. Delpi melihat kembali isi buku kerjanya. Pada lembar pertama terdapat soal 230 kali 7. Siapa yang masih ingat bagaimana mengerjakan perkalian bilangan besar? Dodi Kak, 230 adalah bilangan yang cukup besar. Kita bisa sederhanakan dengan membaginya menjadi bilangan 100, 100, 10, 10, dan 10. Setelah disederhanakan, kita bisa melakukan perkalian sederhana dari bilangan tersebut. 100 kali 7 sama dengan 700, 100 kali 7 sama dengan 700, 10 kali 7 sama dengan 70, 10 kali 7 sama dengan 70, dan 10 kali 7 sama dengan 70. Lalu kita jumlahkan hasil perkalian tersebut. 700 ditambah 700 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 70 sama dengan 1610. Jadi hasil perkalian 230 kali 7 adalah 1610. Wah, hebat Dodi masih ingat bagaimana mengalihkan perkalian besar. Oke, soal berikutnya ya. 300 bagi 2. Siapa yang masih ingat bagaimana menghitung pembagian bilangan besar? Sinta, Kak. Kita uraikan terlebih dahulu bilangan tersebut menjadi 100, 100, dan 100. Kemudian kita lakukan pembagian dengan angka 2. 100 bagi 2 sama dengan 50, 100 bagi 2 sama dengan 50, dan 100 bagi 2 sama dengan 50. Lalu kita jumlahkan hasilnya. 50 tambah 50 tambah 50 sama dengan 150. Kita periksa ulang dengan 150 tambah 150 sama dengan 300. Maka benar hasil dari 300 bagi 2 sama dengan 150. Good job Sinta. Untuk soal berikutnya agak berbeda nih. Kita akan mengingat bagaimana membaca diagram batang. Karara akan jelaskan contoh membaca diagram batangnya ya. Diagram batang ini menyebutkan data banyaknya jumlah bencana alam Indonesia yang terjadi dari tahun 2013 sampai 2019. Pada sisi kiri diagram menunjukkan jumlah data, pada sisi bawah diagram menunjukkan tahun kejadian. Kita bisa lihat yang pertama, tahun 2013 menunjukkan banyaknya kejadian 1667. Tahun 2014 menunjukkan banyaknya kejadian 1965. Tahun 2015 menunjukkan banyaknya kejadian 1694. Coba sekarang Sita dan Dodi lanjutkan baca diagram batangnya. Pada tahun 2016 menunjukkan banyaknya kejadian 2308. Tahun 2017 menunjukkan banyaknya kejadian 2869. Di tahun 2018 menunjukkan banyaknya kejadian 2573 dan tahun 2019 menunjukkan banyaknya kejadian 1421. Wah, pintarnya sepupu-sepupu Karara. Ternyata kalian masih ingat ya bagaimana membaca diagram batang? Nah, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah tentu masih ingat juga kan? Keren, tetap semangat dalam belajar ya teman-teman.
Berarti sekarang kita masuk ke sesi Ayo Berlatih. Ayo berlatih agar semakin terlatih. Sesi Ayo Berlatih kali ini, Kak Rara punya soal yang harus Sinta dan Dodi jawab. Siap? Siap Kak. Soalnya adalah, berapa 4 kali 315? Lalu berapa 930 bagi 3? Nah sekarang Sinta dan Dodi jawab di buku kalian masing-masing. Nanti kalau udah kasih tau Kak Rara jawabannya. Oke. Sudah Kak? Oke, kita bahas ya jawabannya. Dimulai dari Sinta deh jawab soal pertama, kemudian selanjutnya Dodi. Oke, kita bisa kerjakan dengan menguraikan bilangan 315 menjadi 100, 100, 100, 10, dan 5. Kemudian, kita kalikan masing-masing bilangan tersebut dengan angka 4. 100 kali 4 sama dengan 400, 100 kali 4 sama dengan 400, 100 kali 4 sama dengan 400, 10 kali 4 sama dengan 40, dan 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu kita jumlahkan hasil perkalian tadi. 400 tambah 400 tambah 400 tambah 40 tambah 20, maka hasilnya adalah 1260. Kita uraikan terlebih dahulu bilangan 930 ke dalam bilangan ratusan dan puluhan yang dapat dibagi 3, yaitu 300, 300, 300, dan 30. Kemudian kita bagi bilangan tersebut dengan angka 3, Kak. 300 bagi 3 sama dengan 100, 300 bagi 3 sama dengan 100, 300 bagi 3 sama dengan 100, dan 30 bagi 3 sama dengan 10. Lalu kita jumlahkan di hasilnya. 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 10, maka hasilnya adalah 310, Kak. Wah hebat, betul semua loh jawabannya. Sekarang Sinta dan Dodi lebih mengerti kan? Bagaimana dengan teman-teman kelas 3 di rumah? Keren! Jangan lupa untuk terus berlatih ya, agar semakin terlatih. Kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas soal proyek numerasi yang sudah kita kerjakan selama 3 hari kemarin. Selanjutnya kita akan buat kesimpulan dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Kak Rara siapkan. Teman-teman kelas 3 ada di rumah, jangan lupa siapkan juga ya catatan kebaikan yang sudah kalian kerjakan selama 3 hari kemarin. Sekarang Sinta dan Dodi silakan buat kesimpulan dari proyek numerasi di buku tulis kalian ya, dengan kalian melihat catatan kebaikan kalian yang sudah kalian kerjakan masing-masing. Mengerti? Mengerti, Kak. Selesai, Kak. Wah, kompak banget Sinta sama Dodi. Kalau gitu kita bacakan hasilnya yuk. Dimulai dari siapa ya? Dodi dulu deh. Oke. Kalau Dodi selama 3 hari, Dodi berhasil melakukan 12 kebaikan untuk ayah, bunda, Kak Sinta, dan Kak Rara. Dodi senang melakukan kebaikan karena dapat membantu orang lain, Kak. Keren Dodi. Sekarang giliran Sinta. Selama 3 hari, Sinta berhasil melakukan 13 kebaikan kepada ayah, bunda, Kak Rara, dan Dodi. Sinta senang melakukan kebaikan karena merupakan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Wah, mantap Sinta. Teman-teman di rumah jangan lupa ya buat kesimpulan seperti Sinta dan Dodi. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Ada berapa banyak kebaikan yang kamu lakukan pada hari pertama? Siapa yang mau jawab? Sinta, Kak. Sinta melakukan 4 kebaikan pada hari pertama. Keren Sinta. Selanjutnya, pada hari keberapa kamu paling banyak berbuat kebaikan? Siapa yang mau jawab? Dodi, Kak. Kalau Dodi paling banyak berbuat kebaikan pada hari pertama, sebanyak 5 kebaikan. Mantap Dodi. Selanjutnya, berapa banyak kebaikan yang kamu lakukan selama 3 hari tersebut? Coba sekarang Sinta deh yang jawab. Kalau Sinta sudah berbuat kebaikan sebanyak 13 kebaikan selama 3 hari. Hebat Sinta. Lanjut ya, yang terakhir, jika kamu lanjut mencatat perbuatan kebaikan pada 3 hari ke depan, berapa banyak perkiraan kebaikan yang akan kamu lakukan selama 6 hari tersebut? Coba Sinta dan Dodi jawab. Kalau Sinta kemungkinan akan melakukan kebaikan sebanyak 26, Kak. Kalau Dodi kira-kira 24, Kak. Wah, memang bener-bener nih sepupu-sepupu Kak Rara, hebat. Bagaimana dengan jawaban teman-teman kelas 3 ada di rumah?
Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan ya teman-teman. Sekarang Kak Rara akan mengajak Sinta dan Dodi untuk mengisi lembar refleksi. Contohnya seperti berikut. Pada tabel pertama, melakukan perkalian dengan beberapa strategi. Kolom sebelum mulai belajar di kelas 3, Kak Rara akan isi dengan aku hanya bisa melakukan perkalian sederhana. Selanjutnya, kolom sesudah selesai semua pembelajaran di kelas 3, Kak Rara akan isi dengan aku sekarang bisa melakukan perkalian tanpa perlu menggambar kelompok. Aku juga sekarang mahir dengan perkalian bilangan 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 100. Nah, seperti itu contoh untuk mengisinya. Dari mengisi lembar refleksi ini, kita bisa mengetahui perkembangan kita dalam mempelajari materi di setiap kegiatan numerasi selama kelas 3. Nah, sekarang Dodi lanjutkan ya untuk mengisi setiap tabelnya. Oke Kak, tapi bagaimana dengan teman-teman kelas 3 di rumah Kak? Untuk teman-teman kelas 3 ada di rumah juga bisa mengisi lembar refleksi seperti yang sudah dicontohkan oleh Kak Rara ya. Bagi kalian yang memiliki modul tema 9 subtema 4, lembar refleksi terdapat di belakang modul. Jadi, siapkan buku dan alat tulis kalian. Jika kesulitan, silahkan diskusikan dengan ayah dan bunda hebat atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah ya. Gimana? Udah selesai? Sudah Kak. Yuk kita bacakan bersama. Sinta juga ikut bantu bacakan ya yang udah Dodi buat. Oke, sip Kak. Pada tabel kedua melakukan pembagian dengan berbagai strategi. Sebelum mulai belajar, Dodi hanya bisa melakukan pembagian sampai bilangan puluhan. Sesudah selesai semua pembelajaran di kelas 3, Dodi sekarang bisa melakukan pembagian sampai bilangan ratusan. Pada tabel berikutnya, mengenal, membaca, dan membuat diagram batang. Sebelum mulai belajar di kelas 3, Dodi belum bisa membaca dan membuat diagram batang. Sesudah selesai semua pembelajaran di kelas 3, Dodi sudah bisa membaca dan membuat diagram batang. Pada tabel selanjutnya, mengenali ciri-ciri bangun datar dan menggambarnya sesuai dengan ciri yang ada. Sebelum mulai belajar di kelas 3, Dodi belum mengenali bangun datar. Sesudah selesai pembelajaran di kelas 3, Dodi sudah bisa mengenali dan menggambar bangun datar. Mulai dari segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan lain-lain. Pada tabel mengenali ciri-ciri bangun ruang, sebelum mulai belajar di kelas 3, Dodi tidak bisa mengenali macam-macam bangun ruang. Sesudah selesai pembelajaran di kelas 3, Dodi sudah bisa mengenali bangun ruang. Mulai dari bentuk kubus, tabung, balok, kerucut, bola, dan lain-lain. Hebat Dodi, berarti Dodi sudah mendapatkan banyak pembelajaran ya selama ini. Pastinya Kak. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke proyek akhir minggu ya. Sekarang kita hanya tinggal mengisi laporan dari hasil proyek akhir minggu yang sudah kita kerjakan dari hari pertama. Laporan yang akan kita isi seperti berikut. Pertama, tulislah judul proyek kalian. Kedua, tulislah langkah-langkah yang kalian lakukan saat mengerjakan proyek. Terakhir, kalian diminta untuk memilih jawaban di dalam kotak. Lalu, tulislah jawabanmu di buku kerja mulai dari A. Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan proyek? Apakah sangat senang, senang, atau cukup senang? B. Bagaimana perasaanmu saat melihat hasil proyekmu? Apakah sangat senang, senang, atau cukup senang? Untuk teman-teman kelas 3 ada di rumah, lengkapi juga ya laporan proyek akhir minggu kalian. Jika kesulitan, minta tolong ayah dan bunda hebat atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah untuk membantu ya. Sekarang silakan Sinta dan Dodi buat laporan proyek akhir minggu kalian ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Nah sekarang siapa yang mau coba bacakan laporannya? Sinta Kak, Dodi Kak. Wow, tunggu. Kalian semangat banget ya. Kalau gitu Sinta deh bacakan dulu laporannya. Yeay, oke Kak. 1. Judul proyek, portofolio karya-karya terbaik. 2. Langkah-langkah. A. Pertama, Sinta mengumpulkan semua karya-karya terbaik yang pernah Sinta kerjakan. B. Lalu, Sinta memilih 4 di antara karya terbaik yang pernah Sinta kerjakan. C. Kemudian, Sinta menempelkan karya-karya tersebut ke sebuah karton. D. Setelah itu, Sinta menuliskan judul setiap karyanya dan alasan mengapa karya tersebut adalah yang terbaik. E. Selanjutnya, Sinta menghias karton tersebut dengan bahan-bahan yang sudah Sinta siapkan. F.
Terakhir, Sinta membuat laporan dari hasil proyek akhir minggu. 3. Pilihan kotak yang telah Sinta pilih. A. Sinta sangat senang saat mengerjakan proyek akhir minggu. B. Sinta memilih sangat senang saat melihat hasil proyek yang sudah Sinta kerjakan. Keren Sinta! Gimana dengan laporan teman-teman kelas 3 ada di rumah? Pastinya tidak kalah keren dari Stella dan Dodi juga bukan? Wah, nggak terasa ya, sudah banyak sekali kita pelajari hari ini. Kita rangkum bersama yuk. Kalau Dodi jadi sadar bahwa kalau kita berusaha maka kita bisa mencapai prestasi, Kak. Kalau Sinta jadi teringat kembali semua pelajaran hitung, perkalian, pembagian, dan lain-lain yang telah Sinta pelajari sebelumnya. Mantap! Untuk teman-teman kelas 3 ada di rumah, terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian program belajar dari rumah. Karena bangga pada teman-teman semua. Teruslah ingin tahu, jangan pernah lelah mencari tahu. Karena keberhasilan teman-teman adalah apa yang teman-teman usahakan. Untuk ayah bunda hebat yang sangat Karara sayangi, terima kasih sudah mengambil bagian penting dalam program belajar dari rumah. Jangan lelah menemani teman-teman kelas 3 menggapai cita dan mewujudkan mimpi terbaiknya ya. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Kita nyanyi sebuah kisah klasik yuk, Kak. Yuk! Sinta boleh ngambilin gitar Karara? Boleh, Kak. Terima kasih Sinta. Teman-teman di rumah ikut nyanyi sama-sama dengan kami ya. 1, 2, 3. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.